Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk fi hadal yaum? Alhamdulillah bi khair. Ma darsunal an fikhul ibadah. Baik, alhamdulillah anak-anak salih salihah, hari ini kita akan belajar tentang fikih ibadah. Nah, untuk itu untuk memulai pelajaran kita hari ini, supaya pelajaran kita lebih berkah lagi, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk duduk rapi. Kita berdoa bersama-sama. Ista'dadna. Sikap berdoa, tangannya diangkat. Doaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatmu kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Shadaqallahul azim. Anak-anak soleh-solehah, hari ini kita akan belajar tentang wudhu. Nah, wudhu ini sangat penting bagi kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu wudhu? Silakan untuk disimak ya. Wudhu adalah menggunakan air yang suci pada anggota badan tertentu dengan mengucapkan niat tertentu. Nah, ini pengertian tentang wudhu. Apabila kita melaksanakan sholat, maka harus berwudu terlebih dahulu. Nah, jika kita tidak berwudu, maka sholat kita tidak akan sah. Jadi sangat penting wudu ini dalam rangka beribadah kepada Allah. Nah, wudu termasuk syarat sahnya akan Ustadz bahas di sini ya. Hadis Rasulullah SAW, Allah tidak menerima sholat seseorang sampai ia berwudu. Hadis riwayat Baihaqi, Abu Daud, dan Tirmizi. Nah, jadi sangat penting sekali wudu ini apabila kita hendak melaksanakan sholat. Hal ini menunjukkan pentingnya wudu sebelum melaksanakan sholat. Karena apabila orang yang melaksanakan tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholatnya menjadi tidak sah. Nah, jadi kita harus berwudu terlebih dahulu agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tanpa berwudu kita tidak bisa melaksanakan sholat. Oleh karena itu, kita harus mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Di antaranya adalah fardu atau rukun wudu, sunnah wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Baik, kita akan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu fardu atau rukun wudu. Nah, fardu atau rukun wudu yang pertama adalah niat. Nah, niat ini harus dibacakan ketika kita berwudu. Niat wudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu niat untuk berwudu. Ketika kita membasuh muka, maka niat itu dibaca di dalam hati. Nah, yang kedua, membasuh wajah. Membasuh semua wajah dengan batas basuhan mulai dari tumbuhnya rambut ya sampai ke bawah dagu. Nah, mulai dari tumbuhnya rambut sampai ke bawah dagu serta lebarnya dari telinga sebelah kanan sampai ke batasan telinga sebelah kiri. Nah, jadi wajah kita harus terbasuh dan tidak boleh ada yang masih kering ya, karena supaya wudhu kita menjadi sah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kulit kepala atau rambut.
Yang kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib artinya berurutan dari awal sampai akhir. Berikutnya yaitu sunnah wudhu. Sunnah wudhu yang pertama adalah membaca basmalah pada permulaan wudhu. Yang kedua bersiwak atau menyikat gigi ya. Yang ketiga membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Keempat berkumur-kumur. Yang kelima memasukkan air ke hidung atau istinsya. Yang keenam, membasuh kedua daun telinga. Yang ketujuh, mengusap seluruh kepala atau sebagian kepala ya. Yang kedelapan, membasuh setiap anggota 3 kali. Yang 9, mendahulukan anggota yang kanan. 10, menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. 11, berdoa setelah berwudu. Nah, itu adalah ke-11 sunnah wudhu. Ya, biasanya ketika kita berwudhu kita harus melaksanakan sunnah-sunnah yang tadi sudah disebutkan. Doa setelah wudhu yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, itu adalah doa setelah kita berwudu. Jadi setelah kita berwudu, maka kita berdoa terlebih dahulu setelah berwudu sambil kita menghadap ke arah kiblat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan nanti dihafalkan ya doa setelah wudunya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, apa saja hal-hal yang membatalkan wudu? Hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau kemaluan depan dan dubur atau kemaluan belakang. Misalnya, buang air kecil maupun besar atau keluar angin dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal, baik karena tidur, pingsan, mabuk, serta sakit ingatan atau gila. Yang ketiga, bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa menggunakan penghalang. Yang keempat, menyentuh langsung alat kelamin dengan telapak tangan. Nah, itu keempat hal yang membatalkan wudu. Nah, jika antum melakukan salah satu dari yang keempat ini, berarti wudu kita batal. Berikutnya adalah perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang batal wudunya. Nah, ketika batal wudunya, perkara apa yang tidak boleh dilakukan? Perkara yang tidak boleh dilakukan bagi orang yang batal wudunya, yang pertama, tawaf atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang kedua, sholat, baik sholat fardu maupun sunnah. Yang ketiga, menyentuh mushaf Al-Quran. Keempat, membawa mushaf Al-Quran. Nah, ketika kita tidak punya wudu atau wudu kita dalam keadaan batal, nah tidak boleh. Kemudian kita tawaf, sholat baik yang fardu ataupun yang sunnah, kemudian menyentuh mushaf Al-Quran dan membawa mushaf Al-Quran. Karena mushaf Al-Quran ini adalah kitab suci, jadi kita juga harus dalam keadaan suci ketika ingin mengambilnya. Ketika kita ingin membacanya, kita pun harus dalam keadaan suci. Jadi harus berwudu terlebih dahulu. Sangat penting bagi kita untuk berwudu terlebih dahulu ketika ingin ibadah. Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.